Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya tidur merasa dikejar-kejar oleh roh hantu. Saya merasakan seakan-akan orang-orang itu mengejar saya. Mereka minta didoakan. Saya merasakan bangun tidur ini menjadi takut. Firasat ini atau mimpi ini menjadi simbol komunikasi orang-orang yang sudah menghadap Tuhan dengan manusia yang masih di dunia. Maka saya merasakan masih ketakutan hari ini. Terasa sekali seseknya karena tergesa-gesa, karena ngos-ngosan, menggeh-menggeh, karena semuanya seakan-akan dalam mimpi saya dikejar-kejar. Saya baru ingat ternyata saya tidur di bawah sapu yang ada di belakang saya itu dengan gantungan baju. Katanya itu pertanda mengundang orang-orang jahat. Saudara-saudari, lepas dari itu, saya ingin berbicara hari ini tentang hari atau pesta semua arwah orang beriman 2 November. Gereja biasanya juga merayakan pesta ini dengan ekaristi, bahkan ada yang bisa di makam, ada yang mengenang orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Bahkan kalau di Filipina ini menjadi pesta besar, hampir semua orang tinggal atau tidur atau lek-lekan atau tidak tidur di makam-makam. Tapi makam mereka itu makamnya bersih seperti taman, bisa untuk bermain, anak-anak kecil pun bisa sungguh-sungguh bermain di situ. Banyak rumput-rumput Manila atau rumput-rumput yang sungguh-sungguh bisa diandalkan kebersihannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, saat ini juga akan kesulitan orang mencari taksi, mencari Grab atau apapun karena semua full booking dan mereka biasanya tidak mau pakai meteran, menaikkan nilai tarifnya karena banyak orang berebut mencari taksi ini. Saudara-saudari yang terkasih, pesta orang yang sudah beriman meninggal di hadapan Tuhan. Bacaan hari ini berbicara tentang jaminan Yesus terhadap umatnya yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan kutinggalkan. Saya akan selalu menjaganya, tidak kubiarkan pergi daripadaku, hilang daripadaku, karena aku melaksanakan kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya yang sudah diserahkan kepadaku tidak ada yang hilang, melainkan selalu bersatu. Saudara-saudari yang terkasih, itu gambaran orang nanti kalau sudah meninggal yang percaya kepada Tuhan, dia akan mendapatkan keselamatan, tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibuang, tetapi akan dicari kemanapun, tidak diizinkan untuk hilang. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya ditanya oleh seseorang, apakah bisa orang berkomunikasi dengan mereka yang sudah dipanggil Tuhan? Kebetulan saya baru saja retret dengan Romo-Romo. Saya membaca satu bacaan rohani yang menarik. Conversation with God. Konversasi atau wawancara dengan Tuhan. Bagaimana saya dengan Tuhan bisa wawancara? Yaitu dengan hati, feelings. Tetapi juga dengan simbol-simbol. Dengan ikon-ikon, kemudian simbol dengan perlambang-perlambang, yang ketiga baru dengan kata-kata. Tetapi kata-kata itu yang terakhir karena dia kadang menghambat, maknanya bias, dan akhirnya orang tidak berkomunikasi dari hati ke hati, tetapi hanya didominasi dengan pikiran, dengan kata-kata.
Saya teringat seorang Romo teman saya. Dia membuat satu film yang sangat terkenal. Film itu tentu saja terkenal di antara Romo-Romo ya, karena dia studi penyutradaraan di Perancis, dan kemudian dia membuat satu film tentang The Lantern atau Lentera, bagaimana dia menceritakan pengalamannya, refleksinya karena ditinggal oleh ibunya, meninggal, dan kemudian mencoba mencari komunikasi dan sarana komunikasi dengan yang sudah dipanggil Tuhan, dengan ibunya. Maka dia kemudian menemukan yang kemudian dibulatkan, diekspresikan dalam film sebagai tugas akhir pendidikan masteral program penyutradaraan di Perancis ini. Dia kemudian membuat bagaimana cerita di rumah sakit, di mana rumah sakit itu punya taman yang luas. Orang-orang yang sudah divonis tidak bisa hidup lagi secara klinikal atau secara medikal, tetapi kemudian mereka akhirnya hanya bisa mempersiapkan diri di salah satu mungkin kayak panti jompo atau rumah sakit. Lalu kemudian mereka kadang-kadang kesulitan berkomunikasi satu dengan yang lain karena sudah sensitif dengan bahasa manusia. Mereka bisa saling melukai karena dalam kondisi di mana sudah saling divonis usia tinggal 6 bulan, tinggal 1 tahun, tinggal 2 tahun, maka mereka kemudian hatinya menjadi tertutup, menjadi penuh ketakutan menghadapi kematian itu. Tapi ada satu pasang orang yang divonis hukuman mati, tetapi ini sejak awalnya tidak saling kenal. Kemudian sama-sama tinggal di rumah sakit itu. Kemudian yang satu berjalan-jalan karena cuaca sudah mendung, memakai lentera. Kemudian yang lain juga berjalan dan ketemulah di satu tempat. Mereka awalnya saling peka, saling sensitif, tapi kemudian lama-lama bisa berkomunikasi, duduk bisa satu bangku di salah satu pojok taman itu. Dan kemudian ketika mereka mulai ngomong-ngomong, mereka akrab, mereka saling menguatkan, saling menghibur, menjadi dalam situasi yang sangat dekat, sangat cepat. Mereka kemudian dekat dan bisa saling memahami, saling mendukung. Lalu ketika yang satu meninggal, kebiasaan untuk berkomunikasi mereka adalah dengan lentera. Maka mereka kemudian yang satu ini selalu membawa lentera, selalu mengenang temannya itu, selalu bisa berkomunikasi. Dan ini kemudian menjadikan sarana untuk komunikasi dengan hati, dengan simbol, dan kemudian juga tentu saja dengan kehendak untuk saling mendoakan. Maka komunikasi kita dengan Tuhan bisa kita laksanakan juga dengan komunikasi kita pada mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Lewat hati, lewat simbol-simbol, dan mungkin kalau saat-saat terakhir, tapi itu bagian kecil, lewat kata-kata kalau masih bisa mengungkapkannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam pesta para arwah orang beriman ini, mari kita doakan mereka dengan hati, dengan simbol bahwa mereka semua diampuni Tuhan, dikuatkan, diberi kedamaian abadi. Dan kalau sudah damai, mereka menjadi pendoa bagi kita semua. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.